Selamat siang, Dr. Junare sebagai moderator, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk pagi ini sharing tentang stroke pada anak ya kepada para peserta, teman sejawat, senior, para peserta pendidikan kedokteran berkelanjutan ilmu kesehatan anak yang ke-24. Terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat. Saya di sini akan sharing tentang stroke pada anak, apakah yang harus kita pahami atau ketahui. Slide. Mohon maaf, ini slide terlalu cepat. Ya, yang pertama, kenapa kita akan membahas mengenai stroke pada anak? Stroke pada anak itu sebetulnya memang relatif jarang dibandingkan dengan stroke pada dewasa. Dan stroke pada anak itu sampai saat ini mungkin sering tidak dikenali oleh dokter maupun dokter spesialis anak, sehingga kita perlu mengenalkan dan mengetahui apa sih sebetulnya stroke pada anak. Menurut WHO, stroke atau cerebrovascular accident itu merupakan manifestasi klinis dari gangguan fungsi cerebral, vokal maupun global yang terjadi secara mendadak dan berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian tanpa ditemukannya penyebab selain dari gangguan vaskuler. Stroke pada anak itu kita bisa kenali ketika kita menemukan adanya tanda atau gejala neurologis onsetnya akut yang dicurigai akibat terjadi penurunan aliran darah ke otak akibat oklusi maupun pecahnya pembuluh darah. Sehingga stroke ini akhirnya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu stroke iskemik apabila disebabkan infak otak secara vokal, dan stroke hemoragik apabila terjadi akibat perdarahan. Secara modern, definisi stroke itu adalah kerusakan neuronal akibat oklusi atau pecahnya pembuluh darah serebral. Itu secara konsep ya. Kemudian stroke ini juga merupakan suatu sindrom yang terdiri dari defisit neurologis yang berhubungan dengan teritorial perkusi arteri serebral dan harus dibuktikan secara neuroradiologi adanya lesi iskemik ataupun perdarahan. Selama ini kita mungkin tidak terlalu sering mencurigai atau mendiagnosis stroke pada anak. Tetapi perlu diketahui bahwa stroke pada anak secara umum disebut juga dengan pediatric stroke, itu dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan usia. Ada disebut dengan perinatal stroke atau neonatal stroke, di mana ini merupakan suatu cerebrovascular accident yang terjadi selama periode perinatal, yaitu umur kehamilan 20 minggu sampai dengan 28 hari pasca natal. Dan stroke pada anak itu adalah cerebrovascular accident yang terjadi pada usia di atas 28 hari, dalam hal ini bisa disebut sebagai usia 29 hari pasca natal sampai dengan usia 18 tahun. Dan kemudian stroke pada anak ini dibagi menjadi hemoragik dan iskemik. Yang hemoragik stroke itu insidennya sekitar 45%, bisa berupa intracerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, dan intraventricular hemorrhage. Sedangkan stroke iskemik dikelompokkan juga diklasifikasikan menjadi dua, tergantung proses terjadinya. Apabila terjadi oklusi atau arterial iskemik, maka disebut dengan AIS atau arterial iskemik stroke. Dan apabila oklusi itu terjadi pada cerebral sinovenous berupa trombosis, maka disebut dengan cerebral sinovenous thrombosis. Insiden stroke pada anak mungkin bisa disampaikan di sini. Dari awal saya sampaikan bahwa insiden pada anak mungkin jauh lebih sedikit atau relatif jarang dibandingkan dengan pada dewasa. Namun mortalitas dan morbiditasnya sangat bermakna ya, oleh karena nanti akan menimbulkan masalah tumbuh kembang pada anak. Stroke merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian pada anak dengan tingkat kematian sekitar 5%. Dan dinyatakan bahwa lebih dari 26% stroke pada anak akan berulang, terutama pada tahun pertama sekitar 12%. Dan lebih dari 66% dapat menimbulkan gejala sisa berupa kejang
atau defisit neurologis yang menetap. Ini adalah ilustrasi dari pediatric stroke insiden, yaitu rata-rata 2-3 per 100.000 per tahun di Amerika Serikat, dengan insiden lebih tinggi pada usia yang lebih muda, yaitu pada neonatus 25-40 per 100.000 per tahun, dan tertinggi pada bayi prematur, diikuti dengan pada anak usia di atas 1 bulan, yaitu sekitar 13 per 100.000 per tahun. Mortalitas di sini dinyatakan 0,6 per 100.000 per tahun, dan insiden stroke hemoragik lebih tinggi daripada stroke iskemik. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah apa saja sih faktor risiko stroke dan etiologi dari stroke. Nah, disampaikan di sini bahwa stroke pada anak penyebabnya tidak tunggal, biasanya kombinasi atau multifaktor. Di sini biasanya ada genetik predisposisi secara struktural, contohnya adalah pada congenital heart disease, collagen defect. Ya. Kemudian ada genetik predisposisi berupa kelainan hematologi, yaitu kelainan gangguan koagulasi atau sickle cell disease. Dan faktor risiko yang didapat itu berupa infeksi, paparan infeksi, trauma, radiasi, atau obat-obatan. Jadi secara umum dikatakan bahwa beberapa faktor yang bisa saling berkaitan di sini adalah penyakit jantung, gangguan hematologi, adanya infeksi atau pasca infeksi, gangguan vaskuler, sindrom penyakit metabolik, vaskulitis, keganasan, trauma, obat-obatan, dan yang paling terakhir itu adalah selama ini ada pandemi oleh COVID-19, ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya stroke juga pada anak, yaitu melalui proses yang disebut dengan MISC. Secara ringkas bisa dilihat pada tabel ini faktor risiko iskemik, faktor risiko stroke iskemik pada anak, yaitu di beberapa faktor risiko, contohnya bisa dilihat pada tabel ini lebih detail ya. Tadi sudah disampaikan secara garis besar. Nah, saya akan menampilkan di sini faktor risiko stroke, terutama arterial ischemic stroke yang paling sering berdasarkan kelompok usia. Di sini bisa dilihat pada usia 1-11 bulan, faktor risiko terseringnya adalah infeksi SSP, dan di sini juga ada dehidrasi berat yang perlu kita perhatikan. Penyakit jantung. Pada usia 1-5 tahun, itu adalah penyakit moya-moya yang merupakan faktor risiko tersering, dan juga pada usia 6-11 tahun, ini penyakit moya-moya. Dan di atas 12 tahun, penyebab yang tersering justru penyakit jantung, mungkin oleh karena adanya perjalanan yang memerlukan perjalanan yang cukup panjang untuk terjadinya kerusakan atau iskemia di otak. Stroke pada anak berbeda dengan pada dewasa. Mengapa? Mengapa stroke pada anak berbeda dengan pada dewasa? Yang pertama, gejala atau tanda dari stroke yang muncul itu subtle, sulit dikenali. Jadi sifatnya non-spesifik, terutama pada bayi atau anak-anak yang lebih kecil. Yang kedua, etiologinya itu multifaktor. Dan yang ketiga, gejala klinis tergantung pada usia anak, sehingga sering sekali terjadi keterlambatan dalam diagnosis stroke pada anak. Oleh karena adanya berbagai macam diferensial diagnosis yang ditegakkan dengan berbagai hal yang ada pada bagan ini ya. Nah, yang terakhir sampai saat ini terapi masih belum established, terutama stroke pada anak. Selanjutnya kita akan berbicara tentang gambaran klinis stroke. Ada beberapa literatur yang menyampaikan di sini hampir sama gejala yang disampaikan yang terbanyak. Dari International Pediatric Stroke Survey dan dari Australian Childhood Stroke Advisory Committee dinyatakan bahwa ini adalah gejala-gejala yang utama yang patut kita curigai sebagai stroke, yaitu hemiparesis, di sini kelemahan vokal, ya, gangguan bicara, kemudian kesadaran menurun atau kesadaran berubah, perubahan status mental, sakit kepala, dan kejang. Nah, gejala non-spesifik lagi yang bisa kita juga harus curigai sebagai stroke itu adanya letargi, apneic spell, hipotonia yang terjadi secara akut atau mendadak. Ini gambaran lain dari penelitian lain dari Canadian Registry ya, hampir sama menyatakan gejala-gejala yang paling mungkin merupakan manifestasi klinis stroke yang patut dicurigai atau disuspekkan stroke. Tadi saya sampaikan bahwa gejala klinis stroke itu bervariasi berdasarkan usia dan sulit dikenali semakin kecil pada anak tersebut atau bayi. Gejalanya itu tergantung pada umur, penyebab, dan teritorial pembuluh darah yang terlibat.
Dalam hal ini contohnya pada perinatal arterial ischemic stroke gejalanya subtle, jadi tidak jelas ya, gejala vokal, adanya letargi atau hipotoni, gejala kardiorespirasi, penurunan kesadaran dan intoleransi minum. Pada anak yang lebih besar, gejalanya secara umum adalah hemiparesis, kelemahan otot wajah unilateral, gangguan bicara, pandangan kabur, penurunan kesadaran. Dari gejala-gejala yang muncul seperti ini, maka kita juga harus waspada dengan adanya stroke mimikri, yaitu gejala yang menyerupai stroke. Misalnya anak dengan migrain, sakit kepala, kebingungan, mual muntah, Bell palsy, yang sering membingungkan juga apakah ini Bell palsy atau stroke ya. Kemudian kesadaran yang menurun. Lebih detail lagi, pada anak-anak, gejala klinis dikelompokkan pada balita dan di atas 5 tahun, di mana semakin kecil semakin non-spesifik. Di sini pada balita, kejang vokal, letargi, hipotoni, irritable atau menangis terus-menerus, penurunan kesadaran, dan intoleransi minum maupun muntah. Sedangkan di atas 5 tahun, gejalanya menjadi lebih jelas mirip dengan stroke pada dewasa, yaitu adanya hemiparesis, kelemahan otot wajah unilateral, gangguan bicara atau afasia, gangguan penglihatan, penurunan kesadaran, sakit kepala, dan gejala TIK yang meningkat, dan muntah-muntah. Gejala klinis stroke juga bisa digambarkan berdasarkan arteri yang terlibat. Apabila yang terlibat adalah arteri karotis interna, arteri cerebri anterior, arteri cerebri media, dan arteri cerebri posterior, gejalanya itu hampir semuanya menunjukkan gejala hemiparesis, tetapi diikuti dengan gejala-gejala yang lebih spesifik, yaitu ada hemianopsia, apasia, ya, ataksia. Nah, kemudian kalau disebabkan oleh adanya oklusi pada arteri basilar atau arteri cerebral, maka gejalanya lebih banyak ke arah gangguan sensoris, nystagmus, ataksia, dan gangguan pernapasan, ada tremor, vertigo, vomiting. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai diagnosis stroke pada anak. Bagaimana kita menegakkan diagnosis atau curiga suatu stroke pada anak. Seperti tadi sudah disampaikan gejala-gejala yang patut kita curigai suatu stroke pada anak, maka di sini ada fast sign kriteria. Face, arm, speech, time. Jadi apabila kita menemukan defisit neurologis vokal, gangguan bicara akut, penurunan kesadaran tiba-tiba dengan penyebab yang tidak jelas. Jadi intinya time-nya harus akut. Ada gejala bisa dilihat dari wajah, dari ekstremitas, dan dari bicara. Kemudian kita harus curiga ini suatu suspek stroke. Nah, maka harus dikonfirmasi dari riwayat anamnesis dan kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan neurologis. Di sini kita harus mencari riwayat berupa adanya penyakit-penyakit yang bisa mendasari stroke pada anak, yaitu sickle cell disease, gangguan pada darah yang ya blood disorder, penyakit jantung bawaan, adanya trauma, adanya infeksi sebagai predisposisi dan pasca infeksi yang baru, atau adanya riwayat vaskulitis. Nah, di sini ada ditekankan, jangan menyingkirkan atau rule out jika tidak ada gejala fast sign, karena pada anak di mana usia makin kecil, maka gejala ini mungkin akan tidak nampak, gejalanya subtle. Kemudian ada juga pernyataan bahwa jangan menyingkirkan diagnosis stroke bila ada demam, mual, muntah, atau gangguan perilaku. Justru kita harus menganggap stroke bila kita menemukan adanya new onset vocal seizure, jadi adanya kejang yang vokal dan baru. Kemudian adanya gejala sakit kepala yang berat baru, new onset ya. Kemudian ada ataksia, pusing, dan ada defisit neurologis vokal yang bersifat akut. Apabila ada gejala-gejala yang sudah disampaikan tadi, maka yang harus dilakukan segera adalah CT scan kepala urgent situ, dan diikuti dengan pemeriksaan penunjang yang lain seperti tabel ini dan nanti akan diuraikan lebih lanjut. Kemudian apabila hasil CT scan normal, mungkin kita memerlukan diagnosis selanjutnya berupa MRA atau MRI. Tetapi apa yang dicari pada CT scan kepala? Yang dicari adalah apakah ada perdarahan atau hemorrhage, karena pada saat awal mungkin infak belum nampak pada CT scan kepala. Ini adalah daftar laboratorium penunjang yang perlu diperiksa apabila kita curiga atau suspek stroke ya. Rutin, darah lengkap dengan laju endap darah atau ESR, kemudian gula darah dan urinalisis. Perlu pemeriksaan renal function test, bone serum kreatinin, elektrolit natrium kalium, perlu diperiksa faktor koagulasi, PT, APTT, INR, fibrinogen,
dan liver function test juga perlu diperiksa di sini. Menindaklanjuti dari pemeriksaan penunjang stroke, tadi sudah disampaikan yang urgent adalah imaging, yaitu CT scan kepala. Nah, selanjutnya perlu dilakukan pemeriksaan. Lini 1 adalah elektrokardiografi. Untuk lini 2, ini diperiksa sesuai dengan indikasi etiologi yang mendasari stroke berupa pemeriksaan mengenai hiperkoagulabilitas, ya. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi bila dicurigai penyebabnya berhubungan dengan penyakit jantung, dan di sini juga perlu dilakukan pemeriksaan EEG dan MRA. Nah, untuk selanjutnya, untuk tata laksana lanjutan mungkin diperlukan pemeriksaan penunjang lini ketiga, yaitu berupa angiografi cerebral, MRI jantung, pemeriksaan screening HIV dan sebagainya. Ini elektif atas indikasi yang dicurigai sebagai faktor risiko stroke. Selanjutnya imaging pada stroke itu ada 4 yang bisa dikerjakan saat ini, yaitu CT scan kepala, CT angiografi, MRI, magnetic resonance angiografi. Pada saat awal, apabila dilakukan CT scan, plain CT scan, maka akan sulit menemukan adanya abnormalitas apabila ischemic stroke. Tetapi yang kita cari segera di sini adalah adanya stroke hemorrhage. Nah, apabila tidak ditemukan adanya gejala penunjang di sini tidak mendukung, maka pemeriksaan imaging bisa dilanjutkan ke MRA. Apabila masih tetap kita curiga bahwa anak tersebut mengalami stroke. Nah, dibandingkan dengan MRI, MRI sudah bisa menunjukkan adanya suatu sinyal abnormalitas itu pada saat 3 jam onset gejala. Tetapi seperti kita ketahui, di rumah sakit tidak selalu tersedia pemeriksaan MRI secara situ atau 24 jam bisa dikerjakan. Ini contoh gambaran yang menggambarkan adanya arterial ischemic stroke, di mana pada bagian kiri jalinan pembuluh darah lebih sedikit. Jadi di sini terjadi presentasi menurun jumlah pembuluh darah atau gambaran pembuluh darahnya menurun di bagian kiri dibandingkan dengan di bagian kanan. Kemudian kalau diperiksa dengan MRI diffusion with imaging menunjukkan bahwa ini adanya sitotoxic edema yang mengindikasikan suatu stroke. Pada gambar CT scan kalau stroke perdarahan akan nampak seperti ini, perbedaannya jadi sangat jelas ya walaupun di awal-awal. Nah, ini yang sudah gambaran yang menunjukkan bahwa CT scan menunjukkan gambaran MRI pasca pembedahan. Ini adalah intra-arterial digital subtraction angiografi untuk konfirmasi bahwa memang ada masalah pada pembuluh darahnya. Selanjutnya saya akan menyampaikan terapi pada stroke secara umum, secara ringkas hanya untuk diketahui. Ya, tata laksana stroke pada anak tidak terlepas dari konsep awal, yaitu adanya tata laksana berupa ABCD, airway, breathing, circulation, drug. Jadi yang paling penting adalah terapi suportif. Yang diperhatikan adalah keseimbangan cairan dan elektrolit, dikoreksi apabila terjadi masalah di sini, kemudian apabila ada masalah pada gula darah, kontrol gula darah, apabila ada kejang, ada tata laksana kejang, apabila ada demam, tata laksana demam, dan apabila underlying disease berupa infeksi, maka terapi terhadap infeksi, dan tata laksana terhadap tekanan intrakranial yang meningkat dan edema cerebri, kemudian tata laksana sesuai dengan etiologi atau penyakit. Selanjutnya untuk jangka panjang mungkin memerlukan trombolitik, antitrombotik ya untuk mencegah stroke yang berulang. Hanya untuk diketahui beberapa pengobatan yang masih digunakan sampai saat ini berupa antikoagulan dan antitrombotik yang cenderung untuk pencegahan. Di sini adalah warfarin, ada unfractionated heparin, kemudian ada low molecular weight heparin yang sering disebut sebagai enoxaparin. Kemudian ada tisu plasminogen aktivator intravena. Ya, nanti untuk dosis, indikasi dan sebagainya mungkin akan bisa dibaca lebih detail dari makalah lengkap yang akan nanti di-share dari panitia. Nah, ada beberapa hal kontraindikasi dari antitrombotik untuk pencegahan stroke berulang, bisa menggunakan aspirin atau clopidogrel, di mana di sini ada kontraindikasi yang perlu saya sampaikan untuk antitrombotik untuk pencegahan stroke berulang, yaitu
kontraindikasinya apabila pasien sudah mengalami operasi atau pembedahan dalam 24 jam post-operasi. Misalnya pasien mengalami stroke akibat kateterisasi jantung, jadi masih operasi, mungkin ini bukan kontraindikasi, pendarahan aktif, ada penggunaan methotrexate, adanya trombositopenia di bawah 50.000, atau adanya riwayat trombositopenia yang diinduksi oleh heparin. Terakhir, prognosis dari stroke, ya seperti dilihat pada bagian ini, kadang-kadang bisa tanpa defisit, sebanyak 30%, defisit motorik 50-62%, defisit neurologi sedang berat 31-51%, dan bisa menimbulkan kematian 4-16%, dengan risiko kekambuhan 6-40%, dan risiko epilepsi cukup besar yaitu 25%. Dan gejala sisa pasca stroke adalah paresis, gangguan motorik, kejang, epilepsi, hemianopsia, gangguan bahasa, gangguan perilaku, dan retardasi mental. Dan pesan yang bisa disampaikan dari sharing tentang stroke pada anak saat ini adalah penyebab stroke pada anak sangat kompleks dan multifaktor. Sebagian kasus stroke pada anak merupakan kombinasi dari predisposisi genetik dan faktor risiko yang didapat. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita mengenali stroke pada anak sehingga tidak terlambat dalam tata laksana, kemudian tata laksana awal sesuai standar dan intervensi yang lebih awal diharapkan sebagai penerapan protokol stroke pada anak. Dan kemudian di setiap rumah sakit harus meningkatkan akses neuroimaging untuk diagnosis awal stroke pada anak. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan penyampaian materi ini menambah wawasan dan mempercepat dalam mengenali stroke pada anak. Dan perlu diingat bukan hanya dewasa yang bisa mengalami stroke, anak juga bisa. Terima kasih kepada seluruh peserta PKB ke-24 kali ini atas perhatiannya.